Where is my daughter? Halo Sobat Movie, selamat datang kembali di Dam Health Channel. Pada video kali ini, gue bakal bawain alur cerita film bergenre horor misteri yang berjudul The Others yang rilis pada tahun 2001. Film berkisah tentang seorang ibu beranak dua yang harus mengalami kejadian-kejadian aneh setelah rumah mereka didatangi oleh pembantu baru. Dan seperti biasa, jika kopi sudah diseduh, maka tak perlu membuang waktu. Inilah alur film The Others. Film berlatar di tahun 1945 dengan memperlihatkan sebuah rumah mewah yang terselimuti kabut. Di dalam rumah tersebut nampak seorang wanita bernama Grace yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Hingga tak lama kemudian datanglah 3 orang asing bernama Miles, Ed, dan Lydia yang berniat ingin melamar pekerjaan di rumahnya Grace. Dan karena kebetulan saat ini dirinya membutuhkan pegawai, Grace pun akhirnya menyuruh mereka bertiga untuk masuk secepatnya. Seperti halnya para majikan pada umumnya, Grace membagikan tugas pada mereka semua, mulai dari Ed sebagai tukang kebun, Miles sebagai pengasuh anak, serta Lydia di bagian dapur. Dan walaupun Lydia diketahui membisu, Miles tetap meyakini Grace bahwa Lydia adalah anak yang rajin. Kemudian Grace mengajak mereka bertiga untuk melihat setiap ruangan yang ada di rumahnya, sambil memberikan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh ketiga pembantu baru tersebut. Mulai dari jadwal makanan yang harus disiapkan, mengunci setiap pintu rumah ketika dilewati, dan bahkan keheningan menjadi kunci utama dari bagian rumah ini. Apalagi ruangan musik, di mana Grace menyuruh mereka agar menjaga ruangan tersebut dari anaknya. Bukan itu saja, bahkan telepon, radio, serta aliran listrik di rumah tersebut diketahui masih terputus semenjak adanya perang. Maka dari itu, suami Grace sampai saat ini belum pulang, yang padahal perang itu sudah berakhir setengah tahun yang lalu. Sebelum memperkenalkan kedua anaknya, Grace menyuruh para pembantu untuk menutup hordeng di setiap sudut rumahnya, dikarenakan kedua anak Grace memiliki alergi pada sinar matahari. Karena hal tersebut bisa menyebabkan kedua anaknya melepuh dan sesak napas. Di sini Grace memiliki 2 orang anak. Nah, ini dia anaknya. Kalau perempuan bernama Anne, sedangkan adik laki-lakinya bernama Nicholas. Di mana Grace juga merupakan seorang penganut Katolik yang sangat taat, hingga ia tak pernah lupa mengajari sang anak untuk selalu berdoa kepada Tuhannya. Keesokan harinya Grace merasa curiga dengan kedatangan para pembantu ke rumahnya. Soalnya seingat Grace, dia belum mengirim surat lowongan kerja pada tukang pos. Dan kenapa mereka semua bisa sampai ke sini? Jadi Miles menjelaskan kalau waktu itu dia datang ke rumah Grace sebenarnya mau menanyakan ada locker atau enggak di sini. Sebelum sempat nanya, Grace malah nyerocos terus dan langsung menyuruh mereka masuk tanpa bisa berkata apapun. The postman usually comes every Wednesday. Advertisement for servants. Since it was never published, would you mind explaining to me what Just you're come by on the off chance. We've come about the... Oh yes, of course. I wasn't expecting you so soon. What I was going to say to you when you opened the door to us. The truth. Grace yang saat itu sedang berada di ruang tamu sempat mendengar suara tangisan anak kecil. Namun saat ia menghampiri kamar Nicholas, anak itu tak menangis. Dan karena suara tangisan masih terdengar, Grace pun kembali mendatangi anak satunya, di mana Anne ternyata tak menangis juga. Bahkan di sini Anne mengatakan kalau yang menangis dari tadi adalah anak kecil yang bernama Victor. Apalagi Victor juga berkata untuk menyuruh mereka semua pergi dari rumah ini. Namun karena Grace merasa anaknya itu mengarang cerita, ia pun menjadi marah. Akan tetapi, How a boy can get in and out of this room if it's locked? karena melihat pintu yang terbuka, Grace lalu memarahi Miles dan Lydia karena ia menganggap mereka telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan baru. Hingga pada malam harinya, Anne membangunkan Nicholas karena dirinya melihat hordeng kamarnya sudah terbuka sendiri. Ia juga mengatakan kalau itu ternyata adalah ulah Victor. Namun karena Nicholas sangat penakut, ia segera ngumpat di balik selimutnya dan tiba-tiba... No, it's mine. Nicholas. You're lying. Going to tell Mummy.
Grace yang kaget mendengar teriakan Nicholas kemudian menghampiri kamar mereka. Ia memarahi Anne karena selalu menakut-nakuti sang adik dengan cerita hantunya. Dan walaupun Anne telah berkata jujur tentang kehadiran Victor, Grace tak sedikit pun mempercayai ucapannya itu. Maka dari itu, Anne pun akhirnya harus menerima hukuman atas perbuatannya tersebut. There was. You're lying. I am not. Therefore, the Lord God sent him forth from the garden. Forgiveness for something I didn't do. You told your brother that there was someone else in the room. There was. Keesokan paginya, Miles yang tak tega melihat Anne dihukum, meminta Grace untuk menghentikan hukuman pada anaknya tersebut. Namun, Grace menolak karena itu memang sengaja ia lakukan agar Anne tidak nakal lagi. Lalu saat Grace sedang memikirkan tentang kabut yang tak pernah hilang, dirinya dikagetkan dengan suara gaduh di lantai atas. Grace mengira mungkin itu adalah suara Lydia yang sedang beres-beres. Namun setelah dilihat, ternyata Lydia sedang berada di luar bersama Miles. Lydia! Grace yang masih kebingungan setelah mendengar suara tadi, akhirnya diberitahu oleh Anne kalau suara tersebut berasal dari gudang. Karena penasaran, Grace segera mengecek ruangan tersebut, di mana ia sempat mendengar suara orang yang saling berbicara dan secara perlahan suara itu menghilang. Lalu tiba-tiba karena melihat ibunya kepanikan, Anne menjelaskan kalau mereka ada di mana-mana. Mereka juga sempat mengancam akan membuka semua hordeng yang ada di rumah tersebut. Dan selepas itu, Anne menunjukkan sebuah gambar misterius kepada ibunya, di mana Anne berkata bahwa gambar tersebut ialah Victor bersama kedua orang tuanya, serta ada satu gambar lagi yang menggambarkan sosok nenek-nenek tua menyeramkan, yang mana si nenek ternyata sering mengajak Anne untuk ikut bersamanya. Bahkan dari beberapa gambar yang ada, sosok nenek-nenek menyeramkan itulah yang paling sering dilihat oleh Anne. Dan setelah mendengar semua penjelasan anaknya, Grace kini mulai berasumsi kalau di rumahnya ada penyusup. Bahkan ia pun menyuruh para pembantu untuk membantunya mencari penyusup tersebut di setiap ruangan. We have to open all the curtains. I don't want any dark. Setelah memeriksa seluruh ruangan, Grace menemukan sebuah album foto jadul yang di dalamnya terdapat orang-orang seperti sedang tertidur. Mendengar hal itu, Mas akhirnya menjelaskan kalau foto album yang ditemukan Grace sebenarnya adalah album kematian. Jadi, orang-orang di foto tersebut bukanlah tertidur, melainkan sudah mati. Singkat waktu pada malam harinya, Miles menceritakan tentang masa lalunya kepada Grace, di mana kala itu ia pernah tinggal di rumah ini jauh sebelum Grace tempati. Namun karena adanya wabah TBC di sana, mereka sekeluarga memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Akan tetapi Grace bertanya lebih dalam tentang apa penyebab Lydia membisu, sehingga Miles pun tidak mau menjawabnya dan lebih memilih untuk pamit bobo. Saat Grace pergi ke kamar anaknya, Nicholas bertanya kapan sang ayah akan pulang, di mana Grace pun hanya menjawab nanti kalau perang sudah selesai. Setelah mendengar pertanyaan itu, Grace jadi merasa bersedih karena dirinya juga sangat merindukan sosok suaminya tersebut. Dan saat meratapi kesedihannya, Grace kemudian mendengar suara piano yang berbunyi sendiri. Namun setelah ia periksa, rupanya tak ada siapa-siapa di sana. Selepas kejadian semalam, Grace akhirnya meyakini hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya bukanlah perbuatan manusia, melainkan itu ulah hantu. Kemudian Grace berniat keluar rumah untuk mencari seorang pendeta agar mendoakan rumahnya. Akan tetapi sebelum Grace pergi, Grace menyuruh Ed untuk mencari kuburan yang mungkin saja ada di sekitar rumah, karena ia pernah diberitahu kalau dulunya memang ada makam sebuah keluarga di sekitar rumahnya. Dan disinilah mulai terlihatnya ada kejanggalan yang telah disembunyikan oleh para pembantu di rumah tersebut. Don't worry, the fog won't let her get very far. When do you think we should bring all this out into the open?
Di sisi lain, saat Grace berjalan, pandangannya sempat terhalang oleh kabut yang cukup lebat. Namun, tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul dan ternyata orang itu adalah Charles, yang mana ia merupakan suami Grace yang sudah lama tak pulang-pulang. Karena merasa sangat bahagia, Grace sampai lupa dengan tujuan awalnya, yaitu mencari pendeta. Dan setibanya di rumah, nampak Nicholas dan Anne begitu bahagia melihat kepulangan ayahnya tersebut. Namun, terlihat jelas keadaan Charles saat ini nampak seperti orang linglung, seperti halnya bapak-bapak yang membutuhkan dana suntikan di tanggal tua. Singkat cerita, Grace memberikan sebuah hadiah baju pengantin kepada Anne sebagai permintaan maaf karena Grace sering memarahi dirinya. Dan setelah itu, Grace pergi menemui Charles untuk mengajaknya makan bersama. Akan tetapi, Charles masih terlihat agak linglung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di mana Grace akhirnya berasumsi kalau suaminya mungkin saja masih trauma akibat perang yang menyebabkan dirinya seperti ini. Sekembalinya ke kamar Anne, Grace merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada anaknya itu. Dan tiba-tiba... Anne, you need to take the dress off now. I am your daughter. You're not my daughter! No! Mom, I hurt you. Wujud Anne seketika berubah menjadi nenek-nenek yang menyeramkan. Namun itu semua hanyalah ilusi dari Grace saja. Yang mana hal tersebut ternyata membuat Anne ketakutan sambil meneriaki ibunya dan berkata bahwa kau memang udah gila dan akan membunuhku. Charles yang mengetahui kegilaan istrinya segera menyuruh Grace untuk meminta maaf kepada anaknya atas kejadian dulu. Selain itu, Charles juga berkata kalau dirinya sangat mencintai Grace. Namun sayangnya ia harus kembali ke medan perang, di mana Grace akhirnya marah karena ia dan anaknya baru saja merasa bahagia semenjak kehadiran Charles. Namun entah mengapa Charles lebih memilih untuk pergi meninggalkan mereka lagi. Yang mana hal tersebut telah membuat Grace merasa sangat terpukul dan menganggap Charles sudah tidak mencintai keluarganya sendiri. Akan tetapi, Charles yang tak bisa menjawab pertanyaan itu akhirnya memberikan sang istri vaksin booster level tinggi dengan kekuatan penuh endos genjos, hingga akhirnya Grace pun kelelahan setelah bertempur dengan suaminya tersebut. Ketika terbangun, Grace pun akhirnya menyadari kalau suaminya telah pergi. Lalu tiba-tiba Grace mendengar suara teriakan Anne dan betapa terkejutnya Grace ketika memasuki kamar anaknya tersebut, yang ternyata jendela kamar itu sudah tak ada hordengnya lagi. Namun bukan itu saja, yang lebih anehnya hordeng seluruh rumah mereka sudah menghilang mendadak entah kemana. Karena melihat majikannya sudah amat marah, Mas menjelaskan kalau hordeng di rumah mereka telah diambil oleh penyusup. Ditambah lagi, Mas juga menyuruh Grace untuk membiarkan anaknya terkena matahari demi membuktikan mungkin saja anak mereka telah sembuh. Namun bukannya memperbaiki keadaan, pertanyaannya Miles malah membuat majikannya itu semakin kesal dan menuduh mereka lah yang selama ini membuat keanehan di rumahnya. Di mana akhirnya Grace mengusir mereka semua sembari dirinya mencari hordeng di setiap ruangan. Give me the keys. I think I've reached the end of my tether. Sementara itu, Anne dan Nicholas yang sudah muak dengan kegilaan ibunya diam-diam memberanikan diri keluar rumah untuk mencari sang ayah. Hingga akhirnya mereka berdua menemukan sebuah batu nisan yang berada di pekarangan rumahnya. Berbeda halnya dengan Grace yang saat ini terlihat masih sibuk mencari hordeng. Dirinya dikejutkan setelah menemui sebuah foto bertuliskan tahun 1981, dan di balik foto itu nampak terlihat ketiga pembantunya sedang tertidur. Disinilah Grace akhirnya mengingat perkataan Mas, di mana pernah ada album kematian yang berisikan foto orang tertidur. Jadi bisa dipastikan kalau ketiga pembantunya selama ini adalah hantu.
Dan benar saja, batu nisan yang Anne dan Nicholas temukan juga bertuliskan 3 nama pembantunya. Grace yang menyadari hal tersebut kemudian menyuruh Anne dan Nicholas segera bersembunyi ke lantai atas. Dan disinilah baru terungkap kebenarannya bahwa ketiga pembantu Grace ternyata sudah meninggal kala itu akibat terkena dampak TBC. Setelah ketiga pembantunya menjelaskan yang telah terjadi, Grace kemudian menyusul kedua anaknya ke lantai atas. Dia berjalan secara perlahan sembari terus membacakan doa, dan setelah pintu dibuka, Why do you remain in this? Is that how she killed you? Something about a pillow. What did your mother do to you? terlihat beberapa orang sedang melakukan semacam ritual pemanggilan arwah, dan semua hal aneh yang terjadi di rumah Grace pun kini akhirnya terjawab, yang mana Grace dan kedua anaknya ternyata sudah meninggoy dunia. Apalagi sosok nenek-nenek tua menyeramkan yang selama ini dilihat oleh Anne sebenarnya adalah seorang dukun, dan sisanya adalah kedua orang tua Victor. Ritual tersebut memang sengaja dilakukan oleh si nenek untuk berinteraksi dengan mereka, dan kedatangan tiga pembantunya selama ini berniat menyadarkan Grace dan kedua anaknya kalau sebenarnya mereka semua udah meninggoy sejak lama. Akan tetapi saat itu Grace masih belum menyadarinya. Dan setelah melihat kenyataan yang sebenarnya, Grace baru menyadari kalau dirinya lah yang membunuh kedua anaknya dengan menekap mereka menggunakan bantal. Hingga akhirnya Grace pun bunuh diri menggunakan senapan yang ia gunakan. Semua kegilaan Grace itu dilakukan atas dasar keputusasaannya setelah ia mendengar kabar dari sang suaminya pernah modar saat berperang. Now sometimes we'll sense them, other times, but that's the way it's always been. Disinilah Hantu Mas sempat menasehati Grace agar dirinya bisa menerima hal ini dan bisa hidup berdampingan dengan manusia yang akan menghuni rumah mereka nantinya. Mas juga akhirnya mengatakan alasan kenapa Lydia menjadi bisu. Itu semua terjadi ketika Lydia menyadari kalau dirinya sudah modar. Lalu pada keesokan harinya, Anne dan Nicholas terlihat tidak takut lagi dengan sinar matahari. Sementara itu keluarga Victor yang menyadari kehadiran mereka memutuskan untuk pergi dan meninggalkan rumah tersebut. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang mengandung bawang. Menurut pengamatan seluruh tim Warkop Berkah yang berada di seluruh penjuru bumi, film ini bisa dikatakan sangat bagus. Apalagi beberapa scene di dalam film tersebut sebenarnya sudah memiliki beberapa clue. Di antaranya kelakuan aneh ketiga pembantunya, penampilan Grace dan anaknya yang terlihat pucat, serta kabut tebal dan serangkaian keanehan yang terjadi sebenarnya itu malah kebalikan dari sifat manusia yang sebenarnya. Loh, kok bisa? Jadi gimana pandangan kalian pada film ini? Oke, sekian dulu alur film dari gue. Gue mewakili seluruh tim Warkop Berkah yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.